terlaknat. Kemudian tatkala itu langsung sontak langsung menjadi gelap kembali. Tatkala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditangleti bima arafta annahu syaitan, dengan apa engkau bisa mengerti bahwa itu adalah setan? Beliau menjawab bahwa dari ucapannya bahwa dia itu abahtulakal muharramat, memperbolehkan kepada perkara-perkara yang haram. Fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Aku itu mengetahui dan yakin bahwa Allah Ta'ala nggak pernah dan nggak akan memerintahkan terhadap perkara-perkara yang buruk. Itu kena ditengeri ngoten. Lah balik bahas masalah setan. Ini kayak sing cerita nih wingi bahwa untuk zaman kita sekarang ini Masya Allah na'udzubillahi min dzalik, seperti yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hamid Kishak Al-Azhari, beliau berkata bahwa Sayyidina Syekh Abil Hasan ingin nembe wingi kalau sampai akan bahwa Syekh Abdul Hamid Kishak nih ya, tak bukakan biar benar-benar positif. Gila. Diki, kok hilang. Intine mawon ya. Tadi nih ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaken suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau itu bermimpi, di dalam mimpinya melihat bermimpi iblis. Maka Hasan Al-Basri berkata kepada iblis, "Ya iblis, kaifa haluka ma'al ibad?" Ya al-yaum, wahai iblis, bagaimana kondisimu sekarang bersama dengan para hamba-hamba, dengan para manusia? Maka iblis menjawab, kuntu bil amsi u'allimun nasa turuqad dalal fa asbahtu al yauma ata'allamu minhum turuqad dalal. Dawuhnya tengriki malah jarine iblis di dalam mimpinya Al Hasan Al Basri, beliau berkata di situ, malah iblis itu ngomong, kuntu u'allimun nasa turuqad dalal, dulu aku yang mengajarkan kepada para manusia jalan-jalan kesesatan. Tapi wa kuntu al-marhadan wal an kuntu ata'allamu minan nasi turuqad dalal. Justru sekarang yang belajar jalan kesesatan malah aku dari para manusia. Secara bahasanya aku sering ngatur nih, setan ini saiki wis layah-layah Pak. Setan iblis saiki layah-layah. Bahkan bukan hanya layah-layah cara bahasanya. Malah godeg-godeg karo kelakuannya setan. Karo kelakuannya menungso. Karo kelakuannya menungso. Keiling-ilingan tenanan, Masya Allah. Luweh parane kelakuane menungso. Cara jarine setan kira-kira aku ae sing setane ora sampai koyok ngono kelakuane. Bon. Jadi Syekh Abdul Hamid Kishak beliau mengatakan bahwa Al Hasan Al Basri pernah mimpi di dalam tidurnya bertemu dengan iblis, kemudian bertanya kepada iblis, "Ya iblis, kaifa haluka ma'al ibad al-yaum?"
wahai iblis, bagaimana kondisimu di hari sekarang ini bersertaan dengan para manusia? Maka iblis menjawab, kutu u'allimun nasa turuqad dalal fa asbahtu al yauma ata'allamu minhum turuqad dalal. Dulu aku yang mengajarkan jalan-jalan kesesatan kepada para manusia. Tapi justru sekarang fa asbahtu al yauma, justru sekarang aku yang belajar jalan kesesatan dari para manusia. Setanis iblis godek-godek. Cara iblis ini angkat tangan di sana kelakuan menungso nih. Pon, ingatin ya. Kita lanjutkan malih. Walaula fadlullah ini kisah mangke. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum ayyuhal usbah bima qultum minal ifki min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Imna dambi bi qabuli taubati wallahu samiun alim. Andaikan tidak ada anugerah dan juga belas kasihnya Allah Ta'ala, niscaya tidak akan ada yang bisa menjadi suci kembali dari kalian semua, satu orang pun untuk selamanya. Ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Saking yang namanya hadisul ifki, saking parahnya hadisul ifki, sampai-sampai Allah Ta'ala itu, andaikan Allah Ta'ala tidak memaafkan, andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan anugerah dan juga rahmatnya, niscaya orang-orang yang pernah membahas mengenai hadisul ifki, itu semua tidak dimaafkan oleh Allah. Mereka tidak akan ada yang namanya bisa kembali menjadi suci kembali. Akan tetapi napa? Walakinallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala itu membersihkan, menyucikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Pon. Lan apa tengeri ketika akan qaulu mazaka minkum min ahadin abada hada yufitu annahum tabu wa tahuru wa huwa kadzalik. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang pernah menuduhkan hal yang tidak pantas kepada Sayyidah Aisyah, semuanya itu sudah menjadi taubat dan sudah kembali menjadi suci. Wa huwa kadzalik, dan memang kenyataannya seperti itu, kecuali illa Abdullah bin Ubay fa inna istamara ala nifaq hatta halaka kafiran. Kecuali satu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia terus atas kemunafikannya hingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Wes, iki maksudnya ngaten. On. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lanjut teng surat An-Nur ayat 22-nya niki. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bon, kita murati dulu ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum, dan wala ya'tali, janganlah bersumpah, ulul fadli minkum was-sa'ati, orang-orang yang memiliki kekayaan dan keluasan kelapangan dalam rizkinya dari kalian semua, ayyutu ay alla yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk memutuskan pemberiannya kepada orang-orang kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalannya Allah. Jangan sampai ada yang bersumpah dia akan memutuskan pemberiannya kepada sanak kerabat, orang miskin, dan juga para muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yaswahu, hendaknya dia itu memaafkan. Wal ya'fu, dia itu maafkan, ay ulul fadli. Waswahu, dan ay liyuridu an laumihim, dan dia itu berpaling, ya benar-benar memaafkan. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, apakah kalian semua jika kalian semua itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha memaafkan dan maha menyayangi. Niki, jadi secara garis globalnya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki
kebiasaan untuk memberi sesuatu kepada sanak kerabat dan semisalnya, itu jangan sampai diputus pemberian tersebut gara-gara sakit hati. Kita bahas yang di tafsir Jalalainnya. Tangriki dikatakan wala ya'tali ayyahlif. Kanep ulul fadli ay ashabul ghina minkum was-sa'ati. Janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki kekayaan dan kelapangan dalam urusan rizki dari kalian semua. Ay ashabul ghina, orang-orang yang memiliki kekayaan dari kalian, was-sa'ati, dan memiliki kelapangan dalam urusan rizki. Bersumpah apa? Allah yu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Bersumpah untuk memutus pemberiannya kepada sanak kerabat, orang miskin, orang-orang yang berhijrah dalam jalannya Allah. Lah, awalnya turun ayat ini itu gara-gara nopo? Nazarat fi Abi Bakrin. Pertama, ayat ini turun untuk menjelaskan di dalam Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya Sayyidina Abu Bakar niku halafa alla yunfiqu ala mistahin. Sayyidina Abu Bakar niku bersumpah untuk tidak lagi mau memberikan nafkah kepada Mistah. Mistah itu siapa? Wa huwa ibnu kholatihi. Mistah itu misanannya. Misanannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi misanan sing anak lanange ibdulure ibuke Sayyidina Abu Bakar. Jadi misanan teko dulure ibu. Anak teko dulure ibu. Jadi misanan tapi lewat jalur ibu. Iku jenenge Ibnu Kholah. Jadi Mistah niku merupakan misanane Sayyidina Abu Bakar dari jalur ibunya. Miskinun muhajirun badriyun lamma khodo fil ifki. Sing jenenge Mistah ini merupakan orang yang miskin, tapi beliau itu merupakan orang yang ikut berhijrah sekaligus orang yang pernah hadir di perang Badar. Hiling-hilingan para sahabat niku memiliki banyak kelas. Kelas yang paling pertama yaitu para khulafaur rasyidin yang paling mulia. Setelah para khulafaur rasyidin yaitu al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Allah langsung masuk surga. Terus marenganten setelah niku yaitu orang-orang yang menghadiri perang Badar. Orang yang menghadiri perang Badar itu punya keistimewaan tersendiri. Karena Kanjeng Nabi ridho terhadap orang yang menghadiri perang Badar, dan pokoknya sahabat termasuk Badri, orang yang menghadiri perang Badar itu gak ono sing wani. Karena itu sudah dicap sama Kanjeng Nabi, orang hebat, orang sae tenanan kalau sudah perang Badar. Fil ifki lama khoda fil. Cuma Mistah ini ikut-ikut membahas mengenai hadisul ifki ba'da angkana yunfiqu alaihi, setelah Sayyidina Abu Bakar itu terus-terusan memberikan nafkah kepada Mistah. Jadi Sayyidina Abu Bakar, demi Allah aku kepingin ngekei nafkah maneh nang sing jenenge Mistah, krana Mistah kurang ngajar melok-melok di dalam hadisul ifki. Bahkan wana sahaba aqsamu alla yatasaddaqu ala man takallama bi syai'in minal ifki. Bahkan banyak dari golongan sahabat yang kaya-kaya mereka bersumpah untuk tidak lagi mensedekahkan hartanya kepada orang-orang yang ikut ngomong perihal hadisul ifki. Tadi awalnya turun ayat ini tuh itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi tokoh utamanya ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangariki tingendika akan wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya kalian semua memaafkan. Wal yasfahu anhum, bukan hanya maafkan tapi berpalinglah dari mereka. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim aidil mu'minin. Apakah kalian tidak suka untuk
Allah Ta'ala itu mengampuni terhadap kalian semua, ya tentu sangat suka, tentu sangat senang. Wallahur rahim, Allah Ta'ala itu mengampuni dan menyayangi lil mukminin kepada para mukmin. Qala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, bala, iya, bala iya. Ini kan pun bolak-balik diaturakan toh. Kalau bala itu untuk liisbatin nafyi. Ya Neb, kalau na'am itu untuk isbatul musbat wa nafyil manfi. Kan ono toh? Na'am itu untuk mengiyakan segala bentuk. Ya, kalau na'am. Kalau bala itu untuk mengisbatkan nafi. Kan pertanyaan kan ala tuhibuna. Ala tuhibuna, Sayyidina Abu Bakar jawab, bala ana uhibbu ayyafirallahu li. Apakah kalian tidak memaafkan, apakah kalian tidak suka agar untuk mendapatkan ampunannya Allah? Ini bala. Yo, kami sangat senang. Pun kayak ngaten nggih, ngilingan kalau bala itu untuk isbatin nafi. Mulane sing menjadi apa bahasane? Guyonane wong-wong tuh kalau orang Arab istrinya bertanya kepada si suaminya, alaisa laka zaujatun ukhra siwaya, bahasanya, apakah kamu tidak memiliki istri selainku? Kalau jawabannya itu pakai apa bahasanya ya, kalau bahasanya itu pakai naam, ya berarti memang tidak memiliki istri selain istri yang ngomong itu tadi. Karena kalau yang naam itu benar-benar untuk menafikan perkara yang nafi juga. Tapi kalau jawabannya itu bala, loh yang enggak, malah berarti artinya iya, aku memiliki istri selain dirimu. Itu yang biasanya dadekno guyonan. Dengarkan. Akhirnya nopo? Sayyidina Abu Bakar berkata, bala, saya sangat menyenangi, saya sangat senang untuk Allah Ta'ala itu maafkan kepadaku. Waraja ila mistahin maka yunfiku alaihi, dan mengembalikan kepada Mistah apa yang telah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada beliau. Pun mulana teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nang mriki niku dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar niku saniyasnain, nomor 2-nya Kanjeng Nabi. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu kan manusia terbaik setelah para anbiya, dari kalangan para manusia terbaik setelahnya Nabi dan juga para anbiya niku adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai dikatakan teng mriki kalian para ulama, qauluhu wa taliul fadli minkum, bahwa Sayyidina Abu Bakar niku yasnain di semang bahasane ya Allah teng kitab niki. Dan sarawinya beliau sampai ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim niki lho. Kadzalika teng mriki. Masya Allah, niki untuk menunjukkan betapa Sayyidina Abu Bakar itu merupakan sosok yang besar. Ngeriki dingendikaken faqala ta'ala wala ya'talul fadli. Ngeriki dingendikaken wa yadhkuru lafdhu ulu addal ala taqdimi lima lahu min fadlin wa manzilatin fil Islam. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu punya keistimewaan, punya pangkat yang tinggi di dalam agama Islam. Fa fi kullatin lahu fadlun. Maka Sayyidina Abu Bakar itu memiliki segala bentuk keistimewaan dari sifat-sifat baik. Rupanya napa lidzalika a'tahu wasfaini mislama u'tiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar itu pasti memiliki sifat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Ngerine Sayyidina Abu Bakar memiliki sifat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Sampai-sampai nang mriki bahasane ala taro as-siddiqa saniyasnaini fil ghar. Niki lho. Pertama, Allah Ta'ala dawuh dumateng Sayyidina Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian semua itu memaafkan. Mereka semua memaafkan.
Maka ini juga merupakan hal yang sama yang diucapkan kepada Kanjeng Nabi, fa'fu anhum wasfah, dalam surat Al-Maidah ayat 13. Begitu juga kalian bisa melihat bahwa Abu Bakar itu merupakan saniyasnaini fil ghar, merupakan orang yang kedua di dalam napa jenenge gua yang bersamai terhadap Kanjeng Nabi. Wa saniyasnaini fi umurin katsirah, dan Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang kedua, yakni antara Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi dalam segala banyak urusan. Berupa menapa yasnaini fil hijrah, merupakan orang yang kedua di dalam hijrah, sing barengi Kanjeng Nabi hijrah sapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa yasnaini fi qabuli siddiq. Nah, fi qabuli dakwatil Islam al-ula, orang yang menjadi pertama kali untuk menerima dakwahnya Islam dan Sayyidina Abu Bakar. Lidzalika ya saddaqa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala an siddiq kuntu ana wa Abu Bakrin fil jahiliyah kafari sayrihanin, yakni fit tasabuki fil khairi. Nih loh, Kanjeng Nabi ini sampai dawuh, aku sampai Sayyidina Abu Bakar itu di dalam zaman jahiliyah itu seperti dua kuda yang sedang melakukan kompetisi. Artinya ya nopo, fasabaqtuhu ilan nubuwah fattaba'ani, aja aku yang mendahuluinya untuk menjadi nabi sehingga dia mengikuti terhadap diriku. Walau sabaqani ilaiha lattaba'tuhu, andai mendahuluiku kepada kenabian, niscaya aku yang akan mengikuti kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sosok yang sangat istimewa. Ya, nang riki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ala tar asiddiqa ma'ama urifa minhum minal hilmi wa riqatil qalbi laman taqala Rasulullah ila rafiqil ala hadis masalatan yaqulu wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu ya'tunahu li Rasulillah lajadaltu sayfi law lam ajid illa darra. Pun masih banyak sekali sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar yang sangat terpuji, yang mana itu merupakan fotokopian, secara bahasa kasar ngomong, fotokopian dari Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan lagi. Ini sifat-sifatnya sinten Sayyidina Abu Bakar. Dilanjutkan malih teng mriki dikaaken wal ya'fu wal yasfahu la tuhibbuna yaghfirallahu lakum, malah diperintahkan untuk memaafkan. Lah niki sing tambah berat. Ini sekali lagi teng mriki dikaaken Tengeri dikatakan bagaimana caranya dzalika li'anal haqqo subhanahu hinama yusyari'u lil bashari ma yanadimu al alaqat bainahum yura'i jami'a malakatin nafas la yaktasiru alal malakatil aliyah fahasbu innamal kullil malakatil lati tantadimu al khalqa jami'an wal ya'khud kullun minna ala qadri iman yamtisali li amri rabbih. Wes, tadas ngeten. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Ono wong is ngelei sampai koyo ngono iku, Pak. Dalam hal ini kan hadisul ifki termasuk merupakan tindakan mengolok-ngolokkan yang sifatnya sangat keji sekali. Tapi apa yang diajarkan oleh agama Islam? Allah Ta'ala tidak memerintahkan agar untuk membalaskan. Tapi kalau ada orang bertanya, kalau seumpama balas itu piye? Oleh opora? Ya, itu seperti yang sudah sering kita bahas di dalam An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ya, kalau kalian ingin membalaskan, balas dengan yang benar-benar setara, jangan sampai lebih. Ya, kalau pengen balas boleh. Dalam syariat Islam itu balas itu boleh. Tapi wala in sabartum, andaikan kalian itu bersabar, lahu khairul lis-sabirin, maka sabar itu merupakan tindakan yang sangat baik
bagi orang-orang yang bersabar. Dadi oleh wong mari dijotos, wong mari dilakne bales jotos sing sak kadare padha, bales ngilokno sing sak kadare padha, iku oleh. Cuman ya itu tadi, andaikan dibalas dengan sebuah kesabaran, maka itu lebih baik. Cara bahasanya beliau, saya tengeriku tinggi akan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tatkala sebuah tindakan buruk itu dibalas dengan tindakan buruk, maka sampai kapan tindakan buruk itu akan berhenti? Karena itu Pak, awak dewe dieleki wong, marana awak dewe bales ngeleki. Kalau sebuah tindakan buruk, idza qabaltal isaah bil isaah, tatkala kamu membandingi dan membalaskan sebuah tindakan buruk dengan tindakan buruk yang lain, famata tantahi al isaah, maka kapan tindakan buruk itu akan berhenti? Sebayang nih, cara dibayang nih ngene. Si A ngarai si B. Kemudian si B berdalih, wah cara agama Islami bales ora masalah, tak bales sing setimbang. Si B akhirnya bales nang si A. Akhirnya bales kan nyon sewu, kalau ini diterus-teruskan, ini perang ini bisa dilanjutkan sampai ke anak pulang. Jebusane anak-anaknya melok geding, anak-anaknya melok geger. Malah idza qabaltal isaah bil isaah famata tantahi al isaah. Kalau keburukan kamu balas dengan tindakan buruk, maka sampai kapan sebuah keburukan itu akan berhenti? Yang disyaratkan oleh Islam, bagaimana caranya keburukan ini berhenti? Mulana wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Ya, antara kebolehan dan pengarahan itu kita diberi keseimbangan. Oleh balas, oleh monggo, oleh. Tapi ya itu tadi, bersabar itu lebih baik. Maksudnya loh, bersabar itu pertama bagi diri kamu sendiri lebih baik, bagi orang yang menyakiti kamu juga itu lebih baik. Kon lek diantemi, kon lek dilokne kon meneng ae kaya rene apa-apa. Suwe-suwe sing pegel dekne, mereka akan merasa bahwa tindakan buruknya itu sia-sia. Kalau kamu malah marah, mereka akan merasa berhasil. Oh, aku berhasil ngelokne. Mbok tandangi, malah seneng oleh gawe. Pun niku ngaten nggih, masyaallah ya Rabbi ya Karim. Tapi sekali lagi, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Bagaimana caranya kita itu bisa menahan amarah kita? Gitu. Bisa menahan amarah kita, terus maranganten, bahkan kita itu bukan hanya menahan amarah, tapi wal afina anin nas, bisa memaafkan. Kan tarafnya beda ya. Kalau kadhimin itu hanya sekedar bersabar, orang bales. Lebih tinggi dari itu, yaitu wal afina anin nas, meminta, bahasanya memaafkan. Lebih tinggi dari itu, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tatkala didhawuhi oleh Allah Ta'ala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini sing didhawuhi nang Kanjeng Nabi. Fa'fu anhum, jadi kongkon nyepuro. Nomor loro wastaghfir lahum, memintakan maaf kepada mereka. Lo abot Pak, wis dikongkon wis dikongkon nyepuro, sik dikongkon jalukno sepuro. Kanjeng Nabi wis disalahi malah nyepuro marun dengan Allah maghfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah Gusti, jenengan sepunten kaum-kaum niku, mereka adalah orang yang enggak tahu. Mabot. Bahkan bukan berhenti di situ, bahkan sampai dilanjutkan basyawirhum fil amr, harus diperintahkan agar mereka itu diikutkan dalam masalah musyawarah. Ingatkan nggih. Terus ya inilah
Ya inilah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane niki nggih pun sering kula aturaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengembalikan lagi apa bahasannya, uang nafkah bulanan atau harian kepada Sayyidina kepada sinten Mistah. Lah nang kene kok ana cerita lucu. Berarti kan cara disimpulnya kan ngene. Kamane ngomong ndak disimpulne iku ngene. Sayyidina Abu Bakar gara-gara mengetahui kebenaran masalah hadisul ifki, maka orang-orang itu yang melakukan hadisul ifki itu semuanya bersalah, semuanya berdosa. Akhirnya para Sayyidina Abu Bakar dan banyak para sahabat itu bersumpah untuk memutus nafkah mereka kepada orang-orang yang ikut-ikutan dalam hal ini. Hanya saja Sayyidina Abu Bakar malah diingatkan oleh Allah Ta'ala, kau aja sekali-kali bersumpah untuk memberhentikan nafkahmu kepada orang-orang tersebut. Falyafu, ya, walyafu walyaswahu, maafkan dan lupakan saja, tetap berilah. La tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah kalian semua itu tidak suka kalau Allah Ta'ala itu mengampuni kepada kalian? Garis bawahnya bagaimana? Ini sekali lagi kita diingatkan oleh Allah agar kita di dalam melakukan suatu kebaikan itu melakukannya karena Allah Ta'ala, bukan karena berharap balasan baik dari orang yang kita beri tindakan baik. Paham ora, Pak? Ini sering kalau ini didhawuhi Umi ini sering dawuh niki. Cara adein kebahasan wa ahsin ilaman asa, dawuhnya Kanjeng Nabi, wa ahsin ilaman asa, berbuatlah baik kamu kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kamu. Dawuh punyai kalian sering dawuh punyai. Awak dewe lek melakukan tindakan baik kepada orang yang baik terhadap kita, maka itu ringan. Karena ini kita saling ada timbal balik. Sonep apik nang Gilang, semisal ya. Krono Gilang ya senengane bantu. Krono senengane ngekei rokok, akhirnya podo-podo ngekei rokok. Ngapiki wong apik iku gampang. Tapi sing abot niku napa? Ngapiki wong elek. Ngapiki wong sing ngelek nang awak dhewe iku abote ndak umum. Ketika kamu mampu berhasil untuk berbuat baik kepada orang yang terus-menerus berbuat buruk kepada diri kamu, maka akan menjadi tampak kemurnian di dalam kamu melakukan sebuah kebaikan, bahwa kebaikan itu kamu lakukan murni karena Allah Ta'ala. Mulane punya ini sering ya Dawi dumateng kula niku dengan bahasa seperti ini. Wes pokoknya tetap nglakoni sing apik, balesane iku teko Gusti Allah. Lek awakmu ngarep balesane teko wong sing mbok apiki, balesane mek titik. Ya. Tapi lek awakmu ngarep balesane teko Gusti Allah iku luwih gedhe. Niku sing sering diaturaken. Cara bahasane winyai, cara walesane gak teko wong iku ya teko sing liyane, wong Gusti Allah sing bagian ngarahne kok. Wanding ngoten. Terakhir, berarti Sayyidina Abu Bakar niki lho teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa ba'da dzalika taba wa ja'a ila Abi Bakrin wa tadara. Tatkala melihat Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak mau memberikan kembali nafkahnya kepada Mistah langsung bingung. Langsung sowan dumateng Sayyidina Abu Bakar dan menghaturkan udurnya. Seraya berkata seperti ini, wa qala innama kuntu ausya majlisa Hasan wa asma'u minhu wala aqulu. Langsung klarifikasi sing jenenge Mistah ini. Matur teman-teman Sayyidina Abu Bakar, kowe gak melok-melok loh tentang hadisul ifki. Saya itu cuma hadir di majelisnya Hasan itu loh, Hasan bin Sabit itu loh. Dan aku mendengarkan tapi aku gak ikut-ikut bicara. Faqala Abu Bakrin laqad dhahikta wa syarakta fi ma qila wa kaffir an wa yaminihi. Sayyidina Abu Bakar akhirnya, "Loh, kon aja enggak melok-melok tapi kon melok-melok guyu.
bahwa kan melak-melak guyu dan juga kamu ikut bersekutu di desa tersebut, berarti itu ya sama halnya ikut. Akhirnya itu kafarah, membayar kafarah daripada sumpahnya. Jadi kalau di dalam kaedahnya, fikihnya, kalau orang bersumpah melakukan sesuatu, kemudian dia melihat bahwa ada sesuatu yang lebih maslahat untuk dia lakukan, maka yang lebih baik bagi dia adalah membayar kafarah atas sumpahnya. Ya, dia bersumpah, sumpah aku kak, maka nafkah mana aku nang mistoh. Tapi kemudian dia melihat bahwa yang lebih baik adalah tetap memberikan nafkah, maka sunnahnya dia itu nopo membayar kafarah atas sumpahnya. Kampangan ngomong melanggar sumpahnya, kemudian membayar kafarah. Lah, biar niku ono cerita. Ini yang sama seperti halnya sealur dengan ceritanya Sayyidina Abu Bakar ini. Biar niku ono cerita ini seorang ulama dan anaknya yang sedang mondok. Ulama ini anaknya ini bernama Imam Ibnul Mukri. Waqal Ibnul Mukri annahu waqa'a minhu hafwatun. Ada seorang ulama namanya Ibnul Mukri. Ibnul Mukri ini mondok, ya, yang kebetulan pas waktu mondok Ibnul Mukri ini melakukan sebuah kesalahan, nang pondoke gampangane ngomong rodok setengah males. Akhirnya ayahnya Imam Ibnul Mukri ini memutuskan nafkahnya. Gampang ngomong gak dikirim. Apa bocah mondok kok mau males ora gelem sinau. Utawa egle sinau ni ra tenanan. Akhirnya nopo? Ayahnya dipotong. Ayahnya itu maksudnya nggak mau memberikan nafkah kembali kepada anaknya yang bernama Ibnul Mukri ini. Faqata awaliduhu maka najrihi lahu minan nafaqah. Fakataba alwaladu li abi. Di WA cara saiki karo anake sing jenenge Ibnu Mukri niki. Bah, secara ngomong la taqta'an adata birrin wala taj'al iqabal mar'i fi rizqihi. Bah, cara bahasane ngaten. Jangan kamu memutus kebiasaan baik dan janganlah kamu menjadikan hukumannya seseorang itu perihal rizkinya, perihal nafkahnya. Cara gampang ngomong, bah kula niki cara nakal ya nakal, tapi hukumannya jangan urusan kiriman. Kirimannya dipotong, kirimannya gak dikirim, ini ojo. Fa inna amral ifki min mistahin yahutu qadran najmi min ufkihi. Karena sesungguhnya yang permasalahan hadisul ifki berupa mistah ini membuat dia itu juga terjatuh. Akan tetapi niki waqad jara minhul ladzi qad jara wa utiba siddiqu fi haqqihi. Jenengan niku bah lek menghukum kula dengan cara jenengan mboten mau mengirim kula lagi gara-gara kula niki melakukan beberapa kesalahan waktu mondok, maka jenengan itu sama seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu dimarahin oleh Allah Ta'ala gara-gara memutuskan kirimannya kepada Mistah. Loh, jenengan bah kula nakal titik ngene ora dikirim kok Sayyidina Abu Bakar ae. Jarine anake ngono. Sayyidina Abu Bakar niku diseneni kali Allah Ta'ala gara-gara meninggalkan atau memutuskan nafkahnya kepada Mistah. Dijawab sama orang tuanya. Qad yumna'ul muttarru min maitatin idza asabi sayri fi turkihi. Alah kon gelis ngarang ae. Cara lek bahasa kasaran ngomong kan lek kepingin dikirim iku ya sing semangat. Karena napa? Karena orang yang qad yumna'ul muttarru min maitatin idza asabi sayri fi turkihi. Orang sekalipun dalam kondisi darurat, kalau dia sedang dalam perjalanan yang maksiat, dia itu tetap tidak diperbolehkan untuk memakan bangkai. Bayang nih Pak, kan ngono toh? Iki loh, orang kalau dalam melakukan perjalanan, kalau dalam kondisi darurat, itu kan oleh mangan bangkai, kan oleh. Tapi kalau dalam keadaan safarul maksiat, perjalanan yang maksiat, bahkan bangkai saja nggak diperbolehkan.
Al-asi la yatarakhas. Ya. Bahkan dilanjutkan li'annahu yaqwa ala taubatin tujibu isalan ila rizkihi. Karena dia itu bisa bertaubat, kuat untuk bertaubat, yang mana dengan bertaubat dia akan tujibu isalan di rizkihi. Itu menyebabkan dia itu bisa mendapatkan kembali rizkinya. Syarat dia bisa mendapatkan kiriman itu gak sulit kok. Tinggal dia taubat, tinggal dia kembali mempeng maneh mondoke. Laulam yatub mistahun min dambihi ma'uti basiddiqu fi haqqihi. Konle nyebut-nyebut ceritane Sayyidina Abu Bakar yang dimarahi oleh Allah Ta'ala gara-gara memutuskan nafkahnya. Kon itu salah pemahaman. Karena nopo Sayyidina Abu Bakar itu dimarahin oleh Allah Ta'ala gara-gara memutuskan nafkahnya. Itu setelah Mistah sudah bertaubat. Mistah taubat, baru Allah Ta'ala memarahi terhadap Sayyidina Abu Bakar untuk terus memberikan nafkahnya. Sehingga laulam yatub mistahun min dambihi ma'ut ibasiddiqu fi haqqi. Andai kan Mistah itu gak taubat, Sayyidina Abu Bakar gak akan dimarahi oleh Allah Ta'ala di dalam memutus nafkahnya. Kampane ngomong bi, kon yo ngono. Kan lek ora taubat, mondok ikhlas ayo. Sepurane tak putus sae nafkah ya. Ya nanti kalau bahas ke konsep fakihnya jurusannya ya ngono. Bahwa seorang anak yang mondok, anak yang kuliah itu wajib untuk dinafkahi orang tuanya kalau dia itu bisa diharapkan kesuksesannya. Bisa diharapkan kesuksesannya itu dengan arti bagaimana? Dengan arti dia itu yuhassilu ma yahsulu likasirin min abna'i jinsihi. Dia bisa memahami, menghafalkan pelajaran sesuai dengan anak-anak pada umumnya, sesuai dengan pelajaran pada umumnya. Itu maksudnya yurja'an najabah. Jadi arek iku gak dikongkon sing mewompong tenanan ngono ya enggak. Minimal dia itu wajib dikirim kalau dia itu bisa faham dan hafal terhadap pelajaran yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan. Ngono lho. Tapi lek pelajaran sing wis diajarkan, sing wis diajari iku ora nyantol blas, ya ora disinaoni maneh ya berarti latut ja'an najabah. Pun wis niku ngoten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim minal ladina yarmunal muhsanatil ghafiratil mu'minatil lu'inu fid dunyal akhirati walahum adzabun adzim. Surat An-Nur ayat 23 ilahuna wallahu a'lam bissawab.